Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala ali baitihi thayyibin at-tahirin. Wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Fathul Mu'in, Nasyah yang Anatul Talibin. Alhamdulillah sudah di halaman 56. Qauluhu wa yanjisu qalilul. Qala al-musannifu wa syarihu wal muhasyir rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'unfihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Wa yanjusu qalilul ma'i wa huwa ma dunal qullataini, dan bernajislah oleh sedikit air, bahwa dan dianya qalilul ma' itu air yang ketiadaan dua kula. Bernajislah oleh sedikit air haisu, kapan air yang sedikit bernajis? Haisu lam yakun waridan, sekira-kira tidak ada ianya air itu yang mendatangi najis. Dengan sebab apa sedikit air bernajis? Biwusuli, muta'ala kepada yang jusu. Biwusuli najisin ilaihi yura bil basaril mu'tadili. Dengan sebab sampainya najis kepadanya air yang sedikit, najis yura, yang dilihat akan dianya najis, bil basaril mu'tadil, dengan mata yang normal. Najis ghairi ma'fuwin anhu fil ma', najis-najis yang tidak dimaafkan darinya najis dalam air. Walau ma'fuwan anhu fis shalah, sekalipun ada ianya najis itu dimaafkan darinya najis dalam sholat. Kaghairihi, sama seperti lainnya air, min ratbin, dari yang basah-basah, wa ma'in, dan yang cair, wa ingkasura, sekalipun banyak ianya lainnya air. Titik dulu Ustaz. Jadi di sini kalau sebelumnya pembahasan tentang air dua kula, sekarang air yang nggak nyampe dua kula, namanya air sedikit. Dia akan bernajis bila terkena najis. Najis yang bisa dilihat dengan mata, artinya najis nggak kecil banget, ya. Terkena najis, air yang nggak nyampe dua kula, berubah nggak berubah, najis yang bisa dilihat dengan mata, dia jadi bernajis. Tentunya najis yang tidak dimaafkan dalam masalah air, walaupun najis itu dimaafkan dalam masalah sholat. Seperti sedikit darah. Kalau dalam pakaian dimaafkan, tapi kalau terkena air nggak dimaafkan. Ini ceritanya kalau najis yang datang ke air. Najis yang terjatuh ke air. Tapi kalau air yang mengalir mengikuti najis, itu beda lagi nanti. Ini surah haitsu lam yakun waridan. Kembali ke Ustaz. Atau baca dulu satu orang di dalam qauluhu wa yanjusu. Silahkan. Ada tuh ya. Baca saya. Oh, silakan. Qauluhu wa yanjisu qalilul ma'i. Ai li mafhumil haditsil mutaqaddimi id mafhumuhu in ma dunihi bihima yuhmalul khabthu ay yata'assaru bihi, wa qawluhu haitsu lam yakun waridan ay haitsu lam yakunil ma'u waridan ala najisi, fa in kana waridan fa fihi tafsilun ya'ti wa hasiluhu annahu idza dan ma'u ala al-mahallin najisi wa lam yanfasil anhu fa huwa tahirun mutahhirun fa in fasala anhu wa lam yataghayyar wa lam yazid waznuhu ba'da i'tibari ma ya'khudhuhu al-mahallu wa tahrul mahallu fa huwa tahirun wa ghairu mutahhirin fa in
in faqada wahidun min hadhil quyudi fa huwa najisun. Detail sana. Ya. Qauluhu wa yanjusu qalilul ma. Bermula ucapan syarih bernajislah sedikit air, artinya karena lima fahumil hadisil mutaqaddam, karena dipahami dari hadis yang terdahulu, yaitu hadis. Hadis di atas, air yang 2 kulah tidak menanggung najis. Mafhumnya kalau nggak nyampe 2 kulah berarti mengandung najis. Iz mafhumuhu annama dunahuma yahmilul khubsa. Karena bermula yang dipahaminya dari hadis, karena bermula pemahamannya hadis itu bahwa sungguhnya air-air yang dunahuma, yang di bawah 2 kulah itu yahmilul khubsa, mengandung ia akan najis, artinya ya ta'assaru bihi, terpengaruh ya dengannya najis. Qauluhu haitsu lam yakun waridan, bermula ucapan syarih sekira-kira tidak ada ianya air itu yang datang kepada najis. Haitsu lam yakunil ma'u waridan 'alan najisi. Sekira-kira tidak adalah air itu yang datang kepada najis. Pembahasan di luar itu najis yang datang kepada air. Itu otomatis kalau najis itu terlihat, langsung air itu jadi bernajis. Kalau air yang datang kepada najis ada tafsir. Fa in kana waridan fa fihi tafsilun ya'ti. Maka jika ada ianya air itu yang mendatangi ia kepada najis, fa fihi, maka sabit padanya air itu ada tafsil. Yang akan datang ianya tafsil. Ada di depan berarti ya. Cuma beliau langsung mengambil kesimpulan ini. Wa hasiluhu, dan bermula kesimpulannya tafsilun ya'ti. Bermula kesimpulannya tafsil yang akan datang itu annahu, wah sungguh hal dan sya'an itu idza waradal ma'u 'alal mahallin najis, jika datanglah oleh air kepada tempat najis. Pakaian kita bernajis, kemudian kita tuangkan air untuk menyucikannya. Nanti air yang kita tuangkan ya. Bukan air dalam ember, kemudian pakaian kita taruh dalam ember, enggak. Ini air yang kita tuangkan. Apabila datanglah oleh air kepada tempat najis, walam yang fasil anhu, dan belum terpisah ianya air darinya tempat najis. Nah, fahuwa tahirun mutahhir, maka dianya air itu suci lagi menyucikan. Harus suci menyucikan, kalau enggak nanti tempat najis jadi enggak bisa disucikan ya. Kalau begitu kesentuh najis kita hukum langsung dia bernajis, berarti air itu tidak bisa digunakan untuk menyucikan najis. Makanya selama air belum terpisah dari tempat itu masih dianggap suci menyucikan. Karena tujuan kita tuang air justru untuk menyucikan pakaian. Fa'inin fasala anhu, maka jika terpisah ianya air darinya tempat najis, air udah putus dari pakaian. Walam yataghayyar, dan tidak berubah ianya air. Walam yazid wadnuhu, dan tidak bertambahlah oleh beratnya air. Ba'da i'tibari ma ya'khudhuhul mahallu, sesudah menghitungkan ma yang mengambil akannya ma oleh tempat. Kita tuang air ke pakaian, kita tampung. Kemudian air yang di ember itu yang kita tampung tidak berubah, tidak bertambah timbangannya sesudah kita potong yang dihisap oleh pakaian atau oleh tempat najis. Taharal mahallu, dan telah sucilah oleh tempat. Ketika itu kita lihat pakaian memang udah bersih, najisnya enggak ada, baunya enggak ada, warnanya enggak ada. Bahwa tahirun ghairu mutahhirin, maka dianya air yang kita tampung tadi itu suci, tidak menyucikan. Fa in faqida wahidun min hadhil quyudi fa huwa najis. Maka jika hilanglah oleh satu dari ini kait-kait, tidak berubah tapi berubah, tidak bertambah tapi bertambah, suci tempat, ternyata tempat belum suci, bahwa najisun, maka dianya air itu najis. Titik Ustaz. Kembali Ustaz. Jadi hukumnya kayak air mustakmal dong tuh ya, dari pakai gitu. Ya, tapi di sini banyak kaitnya Ustaz, karena ini najis kan. Ya, syaratnya tidak berubah, tidak lebih. Maksudnya begini, air ada pakaian bernajis, kena tai cicak lah kan. Kita ambil air 2 liter, kita tuang untuk membersihkannya. Kemudian air itu kita tampung. Kita kira-kira udah tai cicak di pakaian udah nggak ada, baunya nggak ada, warnanya nggak ada. Air yang kita tampung sisa seliter. Sesudah kita perhitungkan dihisap oleh pakaian juga seliter kan. Nah, kemudian air yang jatuh ke sana belum berubah, tidak bertambah beratnya. Nah, pakaiannya udah suci, berarti air yang kita tampung itu masih suci, cuma tidak menyucikan.
Ya, air mutahirin. Air mustamal kan juga gitu kan? Air mustamal hukumnya gitu ya, tahirun ghairu mutahirin ya. Kalau air mustakmal itu tahirnya udah pasti, nggak pakai syarat. Oh, ya. Ya kan? Kalau mutahirnya memang nggak mutahir kecuali nyampe 2 kulah. Kalau mustakmal pada rafa hadas ya. Bukan mustakmal, ini mustakmal pada rafa najis. Pada izalah najis. Nah. Jadi Ustaz, kalau dalam air yang tak cukup 2 kulah, najis yang tidak dimaafkan tetap juga Najis yang tidak dimaafkan bagaimana? jadi dalam bab bersuci air ni najis yang dimaafkan ataupun tidak dimaafkan tetap najis air itu sana. Enggak. Kalau najis yang dimaafkan enggak. Seperti bangkai misalkan kan. Nyamuk mati sendiri dalam air. Air yang cuma 1 gelas. Ada nyamuk hingga mati, Ya. dimaafkan itu. Mati sendiri. Oh. Itu dimaafkan Ustaz lah. Dimaafkan. Jadi air itu air suci Ustaz. Suci dan menyucikan. Jadi maksudnya begini tadi di atas. Nah ini jangan lupa kita. Mana tadi? Kalau jatuh ke dalam air najis yang tidak dimaafkan. Kalau jatuh najis yang dimaafkan dalam air, tetap dia suci, menyucikan. Cuma di sini kelihatan rada kacau pemahaman kita kan, karena ada gabungan. Dengan sebab air yang tidak nyampe 2 kulah jadi bernajis, dengan sebab jatuh najis ke dalamnya, najis yang tidak dimaafkan pada air. Artinya ada najis yang dimaafkan pada air, ada yang tidak. Kalau jatuh ke dalam air, najis yang dimaafkan, ya nggak apa-apa. Contoh najis yang dimaafkan nanti seperti bangkai yang tidak mengalir darahnya kan. Nah, ada misalkan apa namanya? Cicak lah katakan. Cicak jatuh sendiri ke dalam air kan, mati kan? Itu nggak bernajis airnya, kan dimaafkan. Tinggal dibuang cicaknya. Selama tidak berubah tentunya. Artinya di sini beliau pengen menjelaskan ada najis yang dimaafkan dalam air, tidak dimaafkan dalam sholat. Ya. Ada najis yang dimaafkan dalam sholat, tidak dimaafkan dalam najis. Contoh kemarin setitik darah itu kalau di pakaian sholat dimaafkan. Tapi kalau terjatuh ke dalam air yang di bawah 2 kulah darah, walaupun setetes, itu langsung air itu berubah menjadi najis. Oh, karena di dalam air itu dalam bersuci darah itu tidak dikira dimaafkan sana. Enggak, kalau di pakaian dimaafkan. Alasannya nanti kita cari ya. Kita lanjut dulu nih satu orang. Diusuli najisin ini, qauluhu. Benar nggak Ustaz Bahruli seperti itu sementara? Oke. Iya Tengku, seperti itu Tengku. Oke. Tapi mungkin begini Go, sebentar. Sebelum dilanjut, ada semacam budaya ya. Kalau misalkan air kemasukan cicak, ya, kan itu cicak tidak najis ya, air pun tidak najis. Tapi kayaknya kalau minum kan ya nggak mungkin lah. Misalnya Tengku ada cicak masuk ke gelas engkau gitu ya. Ya. Cicaknya lari. Apakah kita minum tuh air yang dikena cicak itu kan enggak. Jadi walaupun memang hukumnya suci menyucikan, tapi kayaknya secara budaya atau secara insting kita nggak mau lah gitu ya makan atau minum air yang sudah kena cicak itu. Banyak itu terjadi. Iya di rumah juga suka gitu, tapi saya nggak mau minum, geli gitu kalau kata orang juga. Itu dikembalikan kepada adat itu ya. Itu masalah kita merasa jijik apa enggak kan beda lagi Ustaz ya. Iya iya. Ya lanjut tuh. Kemudian Ustaz, bangkai cicak itu najis. Oh iya. Ya, cuma dimaafkan kalau jatuh ke dalam air. Najis tetap, semua bangkai itu najis. Ya. Nah, tapi beda lagi kalau cicak masuk ke air kemudian dia keluar kan masih hidup kan. Itu Iya. Iya iya. numpang mandi dia, nggak apa-apa. Iya. Lanjut Ustaz, siapa? Ustaz Zulkarnain tadi mau baca ya? Tafadhol Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu biwusuli najsin ilaihi ay ilal ma'il qalili wa huwa muta'alliqun yanjusu wa kharaja bihi ma idza kana jifatan masalan wa tagayyuril ma'i biha fa innahu la yuqtar yura bil basaril mu'tadili kharaja bihi ghairul mar'i bihi fa innahu la yu'saru wa in kana bimawadi'in mutafarriqatin wa kana bihaitsu law raja'a li ra'yin wa kana al majmu'u qalilan walau min muballidin wa bi fi'lihi inda mimra. Siapa ini? Wa qaluhu ghairi ma'fuwin anhu fil ma'i kharaja bihi ma'fu anhu fihi wa huwa ma asyara ilaihi bi qawlihi la bi wusuli maitatin wa qawluhu walau ma'fuwan anhu ay walau kana najisu alladhi la yu'fa anhu fil ma'i ma'fuwan anhu fis salati fa innahu yadurru wa dzalika kaqalili dami ajnabi kaqalili damin ajnabiyyin ghairi muballidin au kathirin min nahwi paragitha fa ma dzukira yu'fa anhu idza kana fi nahwi thawbil musalli wa la yu'fa anhu fil ma'i. Oke, Ustaz. Gitu ya. Masyaallah. Nah, itu dia Ustaz. Tadi qauluhu biwusuli najisin ilai. Bernajislah oleh air yang sedikit dengan sebab sampai najis kepadanya air. Ai ilal ma'il qalil, dengan sebab sampai najis kepada air sedikit. Jadi ilaihi kembali ke ma'il qalil. Bahwa dan dianya qauluhu biwusuli itu muta'alikun, itu muta'alaya biyanjusu ya. Bernajislah air yang sedikit dengan sebab sampai najis kepadanya. Wa kharaja bihi ma idza kana biqurbil ma'i jifah. Keluar dengannya ucapan syarih biusuli najisin oleh ma apabila ada di dekat air jifatun isim kana. Apabila adalah di dekat air itu bangkai masalah contohnya. Bukan di airnya, di dekat air ada bangkai. Ini lawan dari wusul. Jadi wusul najis ke air. Sekarang najisnya enggak usul, cuma dekat doang. Keluar dengannya ucapan syar'i oleh ma bila adalah di dekat air itu bangkai contohnya. Wa taghayyaral ma'u biha, dan berubahlah oleh air, baik berubah rasanya, warnanya, baunya kan dengannya bangkai. Fa innahu, maka sesungguhnya perubahan itu la yu'asiru, tidak berpengaruh ya. Enggak apa-apa. Karena najis enggak terkena air, cuma tarawuhan doang, pengaruh bau karena dekat. Wa qauluhu yura bil basaril mu'tadil. Ucapan syarih, najis yang dilihat akan jadi dengan mata yang normal. Bukan pakai bioskop lah. Bukan pakai indera keenam. Kharaja itu keluar dengannya ucapan syarih oleh ghairul mar'i bihi, oleh yang tidak terlihat dengannya mata yang mu'tadil. Najis tidak terlihat, enggak mempengaruhi kan? Fa innahu la yu'asiru, maka bahwa sungguh najis yang tidak terlihat itu tidak mempengaruhi ya. Ada panggilan telepon Ustaz Nurdin. Nah. Wa in kana bimawadhi'a mutafarriqatin, sekalipun ada ianya najis yang tidak terlihat, itu di tempat-tempat yang berpisahnya banyak kan. Cuma sedikit enggak terlihat. Namanya enggak terlihat sebenarnya enggak bisa diukur ya. Sekalipun ada ianya najis yang tidak terlihat, itu di tempat-tempat yang terpisah-pisah. Nah, enggak terlihat banyak, kalau dikumpulkan baru terlihat enggak apa-apa. Wa kana bihaitsu law jumi'a ru'ya. Dan ada ianya najis yang tidak terlihat bihaisu, dengan sekira ini bihaisu ya, dengan sekira-kira lau jumi'ah, jika kalau dikumpulkan akan dianya yang ghairul mar'i,
La ru'ya, sungguh dilihat akan dia. Nggak apa-apa juga. Wa kanal majmu'u qalilan, dan adalah kumpulan semua itu masih sedikit. Ya. Walau min mughallidin, sekalipun ada ianya najis yang tidak terlihat itu dari yang berat. Artinya begini, lalat misalkan hinggap di darah babi ya. Hinggap misalkan, tapi kan nggak terlihat di kaki lalat. Nah, nggak apa-apa, walaupun dengan perbuatannya seseorang inda Syekh Ramli. Ini makin dibuka makin membuat kita pusing ya kan. Kalau nggak dijelaskan ini aman sebenarnya. Kan cukup aja najis yang terlihat. Kalau tidak terlihat nggak ada hukumnya sebenarnya. Namanya juga nggak terlihat kan. Tapi walaupun nggak terlihat bisa dipastikan adanya. Lalat habis hinggap di kotoran, kemudian dia hinggap di air. Kan kita pastikan di kakinya ada najis, cuma nggak terlihat. Itu nggak apa-apa. Qauluhu ghairi ma'fuin anhu fil ma. Bermula ucapan syareh najis yang tidak dimaafkan darinya najis pada air. Itu keluar dengannya ucapan syareh al ma'fu anhu, oleh yang dimaafkan darinya najis padanya air. Kalau najis dimaafkan ya nggak apa-apa. Yang mana najis yang dimaafkan pada air? Wahwa ma'asyara ilaihi biqaulih, wahwa dianya yang ma'fu, itu mah yang mengisyarah yanya musaneh kepadanya mah dengan ucapannya musaneh nanti di depan, la biusuli maitatin, tidak bernajis air dengan sebab sampai bangkai yang tidak ada darah yang mengalir nanti di depan. Nah, itu najis contoh yang dimaafkan pada air. Tidak dimaafkan dalam sholat nanti. Kalau bangkai nyamuk katanya nempel di baju kan, nggak dimaafkan kalau sholat. Kalau di air dimaafkan. Wa qauluhu walau ma'fuan anhu fi shalah. Bermula ucapan syareh sekalipun ada ianya najis itu dimaafkan darinya najis dalam sholat. Walau kana najisul ladzi la yu'fa anhu fil ma'fuan anhu fi shalah. Sekalipun adalah najis yang tidak dimaafkan dari najis pada air itu dimaafkan darinya najis pada sholat. Karena beda bab air dan bab sholat. Fa innahu yadurru, maka sungguhnya najis itu memudaratkan ya akan air. Najis yang tidak dimaafkan pada air dimaafkan dalam sholat, terjatuh ke dalam air karena dia tidak dimaafkan berarti mudarat. Mana contoh najis yang tidak dimaafkan bila terkena air? Wazalika kaqalili damen ajnabiyyin ghairi mughallid. Demikian itu seperti sedikit darah yang ajnabi yang tidak mughalladah. Demikian itu seperti sedikit darah yang ajnabi. Kenapa perlu tambahan ajnabi? Bermula demikian itu seperti sedikit darah yang ajnabi yang tidak mughalladah. Atau seperti banyak dari seumpama nyamuk. Satu tetes darah. Darah yang ajnabi, bukan darah kita sendiri. Nah, atau banyak dari seumpama nyamuk. Bangkai nyamuk banyak. Fa inna ma dzukira masukuma yang disebutkan akan dia nyamak, darah dan banyak nyamuk. Itu dimaafkan darinya idza kana bila ada ianya pada seumpama pakaian orang yang sholat. Tidak dimaafkan darinya mazkur pada ayat. Titik dulu, kembali ke Ustaz. Nah, itu dia. Ini darah ajnabi berarti ini contohnya kalau kita sholat kan. Kita ada kudis kan. Kalau darah kita sendiri dimaafkan. Tapi kalau darah yang ajnabi, darah bukan diri kita, darah lain yang bukan mughalladah tetap dimaafkan juga. Kalau pada pakaian. Kalau darah kita sendiri banyak juga dimaafkan. Darah luka kan nggak bisa dihindari ya. Nah, tapi darah orang lain seperti sedikit darah ajnabi dimaafkan kalau pada pakaian, pada sholat darah nyamuk ajnabi kan. Atau banyak bangkai nyamuk umum bala dimaafkan juga dalam sholat. Kalau dalam air nggak dimaafkan walaupun setitik darah jatuh ke air nggak dimaafkan. Benar nggak seperti itu? Coba. Kalau dalam situasi perang Ustadz habis membunuh karena berdarah-darah tuh pedangnya. Ya. Berdarah-darah Ustaz. Nih. Ada banyak kisah para sahabat sedang sholat ditusuk Ustaz kan? Nggak dibatalin sholatnya.
Ada tambahan? Nah, begitulah mengkaji kitab fikih, Ustaz. Banyak syarat, kait, ghayah, banyak banget. Walau. Fikih pakai lah. Ya, Ustaz. Orang fikih itu orang fikih lah. Lanjut dulu. Siapa lagi? Qauluhu ka ghairihi. Tafadhal qauluhu ka ghairihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ka ghairihi ay ka ghairil ma'i wa huwa murtabitun biqaulihi wa yanjisu ila akhiri. Ay wa yanjisu qalilul ma'i bima dzukir. Kama anna ghairahu minal ma'i'ati yanjisu bihi aidan illa annahu la yataqayyadu bil qillah. Wa qauluhu min ratbin wa ma'in bayanun li ghairihi thumma in kana al muradu biratbil jamidi kana atfu ma ba'da alaihi lil mughayarah illa annahu yashkulu alaihi annal jamida innama yanjisu dhahiruhu al mulaqi lin najasi la kullihi kama sayati wa in kana al muradu bihi ma ya'ummu al ma'i'u kana al atafu alaihi min atafil khasi ala al ami wa yashkulu alaihi aidan ma dzukir wa dhahiru ibaratir rawdi takhsisir ratbi bil ma'i wa nasu ibaratihi ma syarhihi wa dunahuma ayil qullataini walilu wa yanjisu huwa wa ratbu ghairihi kazaitin wa in kasura bimulaqatin najasatin mu'athiratin fit tanajusi wa illam yataghayyar thumma qala wa kharaja birabbil jamidi al khali an rutubatin indal mulaqati wa bil mu'assarati ghairiha mimma ya'ti nuqtah. Masyaallah, ini makin kacau ibarat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ka ghairihi ay ka ghairil ma. Tadi di atas, bernajislah air yang sedikit dengan sebab bertemu najis, dengan sebab kejatuhan najis. Kaghairihi sama seperti selainnya air. Selainnya air, benda cair kalau terkena najis juga bernajis. Sama seperti selain air. Wahwa, dan dianya ucapan syarih kaghairihi itu murtabitun. Terikat ia biqaulihi dengan ucapannya syarih wayan yusu. Yalah, hingga akhirnya. Artinya, kalau memang kaghairihi kita ikat dengan yan yusu, bagaimana maknanya? Wayan yusu qalilul ma'i bima dzukira, dan bernajislah oleh sedikit air dengan ma yang disebutkan akan dianya ma, yaitu dengan terkena najis. Kama anna ghairahu, sebagaimana bahwa sungguh selainnya air, minal ma'i'at, dari segala benda-benda cair, itu yan yusu bihi, bernajis ia dengannya terkena najis pula. Bihi bima dzukir. Wah, sungguh selainnya air dari benda-benda cair itu bernajis ianya selainnya air, bihi dengan sebab mazukir, dengan sebab terkena najis pula. Illa, bedanya illa kecuali bahwa sungguhnya yang selain air. Melainkan bahwa sungguhnya yang selain air itu layatakayyadu, tidak terkait ia dengan sedikit. Kalau air kan, air yang sedikit dengan terkena najis, jadi bernajis. Yang selain air juga sama. Kalau terkena najis, bernajis. Tapi yang selain air nggak dilihat. Apakah 2 kulah, apakah 4 kulah. Kan? Apakah sedikit, apakah banyak. Begitu terkena najis, langsung bernajis. Nah. Sama seperti selainnya air dari min ratbin.
dari yang ratubin wa ma'in. Ini karena ada dua kata ini, makanya jadi perdebatan ini. Dari yang ratab, apa arti ratubin? Basah. Wa ma'in, ma'in juga basah. Berarti kalau sama kita artikan atah muradif. Atau ratubin maksudnya misalkan benda keras. Min ratubin, dari benda kental ya. Wa ma'in dan jair, berarti berbeda. Nah, ini akan dibahas di depan. Nah, ini. Qauluhu min ratubin wa ma'in bayanun lil ghair. Bermula ucapan syarah min ratubin wa ma'in itu penjelasan bagi ghair. Sama seperti lainnya air. Apa lainnya air? Nah, ini ratubin dan ma'in. Kemudian, in kana al muradu birratbil jamidu kana atfu ma ba'dahu alaihi lil mughayyarat. Kemudian jika adalah yang dimaksud dengan ratubi itu benda padat, jamet keras, niscaya adalah atafma sesudahnya ratubin, di atasnya ratubin itu lil mughayyarah. Kalau ratubin kita artikan jamet, ma'en cair, berarti ataf ma'en kepada ratubin ataf yang berbeda. Berbeda maksudnya mughayyarah. Jadi ma'e cair banget. Kalau ratubin berarti apa namanya kayak keju gitu ya. Illa melainkan annahu bahwa sungguhnya ataf ma ba'dahu alaihi lil mughayyarah. Melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an juga boleh. Itu yushkalu alaihi, diiskalkan di atasnya murad. Murad dengan ratab jamet. Bahwa sungguh jamet hanya saja bernajislah oleh zahirnya jamet yang melekat ianya zahir lin najisi. Illa annahu yushkalu alaihi annal jamida innama yanjusu zahiruhul mulaqi lin najisi la kulluhu. Nah, melainkan bahwa sungguh hal dan sya'an itu dimuskilkan di atasnya murad. Bahwa sungguh jamet hanya saja bernajislah oleh zahirnya jamet yang melekat ianya zahir bagi najis. Tidak seluruhnya jamet. Kama sayati sebagaimana yang akan datang ya. Nah, ini dulu. Jadi tadi beliau menyatakan air sedikit kejatuhan najis langsung bernajis. Sama seperti lain air. Apa lain air? Dari benda jamet dan benda cair. Kalau di sini kita artikan benda jamet, ini benda cair. Kok masalahnya begini? Bukankah benda jamet kayak keju lah, kejatuhan cecak segala macam kan nggak bernajis semuanya. Bernajis yang terkena dia doang, tinggal dibuang. Itu muskilnya. Kalau kita maksudkan dengan ratabin di sini, jamet, kemudian ma'e ini cair banget. Kalau ratubin berarti rada apa namanya kental. Kemudian, wa in kanal muradu bihi ma ya'umul mai'a, dan jika adalah yang dimaksud dengannya ratubin itu ma yang mengumumi ia akan ma'e adalah ataf di atasnya ratubin itu min atfil khasi, itu dari ataf khas di atas am. Kalau maksud ratubin ma'e juga. Maksud dengan ratubin ma'e dan lainnya ma'e. Kemudian sesudah ratubin ada kata cair. Berarti ini lebih khusus daripada ratubin. Ratubin am. Atas khaf di atas am. Wa yushkalu alaihi aidan madhuki, dan dimuskilkan di atasnya murad pula akan ma yang disebutkan. Masih ada muskilnya. Artinya ratubin ini nggak bernajis seluruhnya. Jadi yang baik bagaimana? Mestinya ratubin ini maksudnya ma'e. Cair. Jangan kita maksudkan benda padat. Berarti antah muradif. Kita lihat dulu. Sehingga beliau Syekh Anah perlu membawa ibarat kitab lain untuk menjelaskan maksud dengan ratubin di sini. Wa dhahiru ibarati raudi takhsisur ratubi bil ma'e. Bermula zahir ibarat kitab raudah itu khusus ratab dengan ma'e. Dalam raudah ratubin ini maksudnya ma'en. Jadi kata ma'en ini nggak perlu lagi. Karena maksud dengan ratubin benda cair selain air. Kalaupun ada tambahan ma'e sesudahnya, kita anggaplah muradif. Nah, ini. Bermula zahir ibarat raudah itu khususnya ratubin dengan benda cair. Beliau membawa langsung teks raudah. Wa nasu ibaratihi ma'a syarhihi. Bermula nas. Bermula keterangan ibaratnya raudah bersama syarihnya raudah itu. Di sana tertulis wadunahuma ail kullataini qalilun. Bermula di bawah keduanya dua kullah itu dianggap sedikit. Air yang di bawah dua kullah dianggap sedikit. Fayanjusu huwa waratubun ghairuhu.
maka bernajislah oleh dianya air yang di bawah 2 kula. Waratubun, dan bernajislah oleh yang cair, ghairahu, selainnya air. Jelas di sana. Bermula yang di bawah 2 kula itu sedikit namanya. Maka bernajislah oleh dianya air yang sedikit, dan oleh benda cair ghairuhu, yang selainnya air. Mana contoh ratubun, benda cair yang selain air, kazaitin, seperti minyak zait. Langsung jelas di sana kan. Jadi ratubun di sana maksudnya ma'e. Enggak ada tambahan kata ma'e lagi. Karena ratubun memang maksudnya ma'e. Wa ing kasura, sekalipun banyak ianya yang ratubun. Dengan sebab apa dia bernajis? Bimulaqati najasatin mu'assiratin fit tanajjusi. Dengan sebab melekat najis yang mempengaruhi ia pada kenajisannya. Wa illam yataghayyar, sekalipun tidak berubah ianya yang ratubun. Ini umum, sekalipun tidak berubah ianya ya ratubun dan air yang sedikit. Summa qala, kemudian berkata ianya Syekh Raudhah, wa kharaja birratbil jamidu, dan keluar dengan kata ratubi oleh jamet. Nah, jadi keluar dengan ratubi oleh jamet, berarti ratubi ini ma'e. Keluar dengan ma'e yang cair oleh yang keras. Al-khali, yang sunyi ianya yang keras, an rutubatin, dari basah-basah ketika melekat najis. Gak apa-apa. Ya, benda keras terkena najis, buang najisnya kan. Wabil mu'asirati ghairuha mimma yati, dan keluar dengan kata mu'asirah, masih ibarat Raudhah, oleh selainnya mu'asirah, mimma yati, dari ma yang akan datang ya titik. Nah, gimana Ustaz? Nah, ini rada ngaji Raudhah dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini memang agak menyimpulkannya agak ribet ya, sulit. Yang ribet harus dihilangkan Ustaz. Iya. Buang ribetnya. Gini Ustaz, kalau misalkan ini masih ada satu yang muskil bagi saya. Ini air yang mengalir di jalan ya. Ya. Seperti ya kalau misalkan ada hujan besar itu pasti ada air yang mengalir di jalan. Nah, air itu bercampur ya, mukhtalit ya, dengan air, misalnya air got, air kocok. Itu jelas ya, air kocok atau air got itu kita sebut ya, karena sudah mukhtalit dengan air kencing dari rumah-rumahan dan sebagainya. Nah, itu kan mengalir ke jalan. Ketika kita melintasi, kita berpakaian misalnya, pakai celana panjang. Ini celana panjang, ini bersih. Tapi terciprat gitu. Ya. Nah, apakah celana yang kita pakai ini dianggap suci atau tidak? Maksudnya terkena najis atau enggak? Dan sahkah dipakai untuk sembahyang? Ini kasus ini banyak, Ustaz. Jalan-jalan kita lihat kadang-kadang orang terciprat air. Ya saya sendiri suka terciprat gitu. Tapi ini sholat gitu. Nah, apakah maaf sholatnya itu sah atau tidak? Karena ya terkena najis. Ceritanya tersebut gitu. Ini banyak ini kasus terjadi ini. Tapi kan belum bisa dipastikan Ustaz, air di jalan itu apa ada kencingnya kalau macam, kan baru ngira-ngira tadi. Ya, tapi kalau kita kira-kira kan air ya semacam di Jakarta lah. Contohnya Sungai Ciliwung kalau banjir itu kan, misalnya banjir di jalan, tuh orang kadang-kadang jalan mau ke masjid misalnya, ke masjid memang tidak banjir, tapi kan dia melewati jalan yang banjir itu. Sedangkan airnya sudah tercampur dengan air Ciliwung yang hitam, yang udah banyak najisnya. Nah, itu bagaimana? Jadi ragu gitu, Ustaz. Ini ya, banyak kan yakin nggak hilang dengan sebab ragu, Ustaz. Air di jalan itu kan kita nggak pasti bernajisnya. Baru ngira-ngira kan, misalkan ada yang kencing, misal, tapi kan kita nggak lihat. Oh, jadi kelihatannya nggak apa-apa air di jalanan itu insya Allah. Tapi coba Ustaz Bahruni gimana Ustaz? Yang lebih berpengalaman. Kalau saya gitu nggak apa. Ya, sementara seperti itulah. Gimana Ustaz? Nggak apa-apa? Ya seperti kayak Tengku tadi. Ya. Karena ya belum tahakuk gitu kan. Iya. Kan masih ngira-ngira Ustaz. Kita emang ngira-ngira mah diringankan. Oh gitu. Apa percikan air dikit? Orang nggak pasti.
Ya, tapi ya oke ya, kalau misalkan banjir ya misalkan itu kan mukhtalit ya antara air hujan dengan air kocok. Tapi kalau air kocoknya gitu ya, kita lihat kan limbah dari misalnya satu lokasi komplek itu pasti itu yang kencing, yang kalau berak mungkin enggak ya, tapi kencing itu pasti ada. Gitu. Kan kalau banjir mah lebih 20 Ustaz. Lagian berubah Iya, bimakarihi kan, wa betul, betul, mamarihi. betul. Ini kalau yang tidak banjir misalnya, jadi saya ini di Parung nih banyak bener ya buang air got, kadang-kadang limbah ya ke jalan gitu. Saat lewat keceretan kita itu. Di situ ada bangkai tikus, bermacam-macam lah. Namanya di pasar itu mukhtalit lah gitu. Enggak, kalau kelihatan berbeda Ustaz, dipastikan ada Oke. bangkai tikusnya. Kalau masih Iya. bangkai tikusnya enggak kelihatan entah di mana kan, itu enggak apa-apa. Kan agama tidak memberatkan Ustaz. Oh gitu. Ini supaya menghilangkan syak saya gitu ya. Ya, was-was ya. Iya, supaya Maksudnya kita. begini Ustaz, kita naik motor, orang naik motor kan, tiba-tiba Iya, ada air di jalan misalkan kan kepercik ke kita ya kan, iya. kita berbaik sangka aja air biasalah, air Oh. tanah kan. Iya. Oke. Itu saya masih sanksi karena air yang di jalan itu keluar dari got, ya limbas ke jalan gitu. Kita langsung lewat, keceretan gitu. Timbul sanksi. Harus pakai mobil terus Ustaz. Biar Iya. aman. Susah itu orang kaya yang bisa jamaah musim hujan. Iya. Oke. Nah, itu dia tadi. Iya. Nah, Makasih itulah Ustaz ya. Iya. Kalau banjir sih pasti, kalau banjir besar misalnya airnya ke jalan, kemudian juga bercampur dengan Sungai Ciliwung yang diberakin, yang dipakai buang hajat, buang bangkai dan lain sebagainya, itu mungkin masih bisa diinikan lah gitu. Tapi kalau air yang kocok tadi itu masih ada sak bawah sangka di dalam hati saya gitu. Kemudian gini, kalau debu jalanan najis di jalan juga dimaafkan Ustaz kalau mumbala. Bahkan nanti kan di pembahasan ada juga kotoran-kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu suci Ustaz. Oh iya. Iya. Tai lembu gitu kan. Coba nanti kita lihat. Ya, makasih Ustaz sementara itu. Ini mana ini ikatannya? Cara mengikat. Wa ingkasura ini belum dikit. Jadi air yang di bawah 2 kulah terkena najis dia bernajis ya. Kecuali yang air datang kepada najis. Jadi kita tinggalkan dulu. Air yang di bawah 2 kulah begitu dia jatuh najis ke dalamnya langsung bernajis. Sama seperti lain air dari benda-benda cair. Wa ingkasura sekalipun banyak ianya benda selain air. Ini minyak goreng kemarin kan banyak banget kan. Jatuh najis yang tidak dimaafkan dia jadi bernajis. Bangkai tikus misalkan jatuh. Atau bangkai kodok. Nah, ini baca dulu wa qauluhu wa ingkasura. Tafadhal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu wa in katsura ay yanjisu ghairu ma'in wa in kana katsiran. Wal farqu bainahu haitsu tanjisu mutlaqan bi usulin najasati ilahi wa baina ma'i haitsu ikhtassa bi qillati wa in ghayyara ma'u laisa fi ma'nahu liqillatil ma'i wa musyaqqati hifdhihi min najasi bi khilafi ghairihi qawluhu la bi wusuli maitati ilah la yanjisu qalilul ma'i wa ghairihi min mai'ati bi wusuli madhkara li afwi anhu fi ma'i wa qawluhu la dama li jinsiha sa'ilun ta'biruhu bidzalika ula min ta'biri ghairihi bi qawli la damalaha sa'ilun idza ibaratu bi jinsiha la biha walau furida anna laha dama yasilu wa janasaha laisa lahu dalika ulhiqat bihi wala yadurru kuha fihi au farada annaha laisa laha damun yasilu wa janasaha lahu
dzalika al-haqqan bihi wa dhara hukumaha. Ya, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa in kasura. Bermula ucapan syarih sekalipun banyak ia. Ia yang bukan air. Yang justru ghairul ma, artinya bernajislah oleh yang bukan air, wa in kana kasiran, sekalipun ada ianya yang bukan air itu banyak. Nah, minyak 4 kula, kejatuhan najis yang tidak dimaafkan bernajis. Apa bedanya? Nah, wal farqu bainahu, bermula perbedaan di antaranya air dan bukan air. Wal farqu bainahu haitsu tanjisu mutlakan. Bermula perbedaan antaranya. Kenapa jadi begini? Bermula perbedaan antaranya yang bukan air, bainahu kembali ke ghairul ma. Bermula perbedaan di antaranya yang bukan air, sekira-kira bernajis ianya, tanajjasa ya. Haitsu tanajjasa mutlakan. Bermula perbedaan antaranya bukan air, sekira-kira bernajis ianya yang bukan air mutlak. Yang bukan air mutlak, baik sedikit atau banyak, bernajis. Dengan sebab sampainya najis kepadanya yang bukan air. Wa bainal ma'i, dan di antara air, haitsu ikhtassa bil qillah. Sekira-kira khusus ianya air, baru bernajis dengan sedikit. Anna, khabar farku. Sekali lagi, bermula perbedaan antara yang bukan air. Sekira-kira bernajis ianya yang bukan air mutlak, baik sedikit ataupun banyak, langsung berubah, langsung bernajis, dengan sebab sampai najis kepadanya yang bukan air. Dan bermula perbedaan antara air, sekira-kira terkhusus ianya air, baru mudarat dengan sedikit. Anna ghairal ma'i laisa fi ma'nahu. Bahwa sungguh selain air itu tidak ada ia pada maknanya air. Yang bukan air berbeda dengan air. Di mana perbedaannya? Liquwatil ma, karena kuat air. Air lebih kuat dalam menolak najis. Wa masyakkati hifdhihi minan najisi, dan karena sukar menjaganya air dari najis. Karena sukar menjaganya air dari najis. Dengan sebalik selainnya air. Karena air biasanya tempatnya bebas. Kalau minyak kan nggak mungkin orang naruh di tanah. Pasti ada embernya, pakai tutup. Ini sepintas begitu. Walaupun nanti bisa saja ada yang mau protes kan. Orang minyaknya juragan udah melaut minyaknya. Nah, kita titik dulu Ustaz. Gimana ini? Jadi sementara kalau bukan air walaupun banyak terkena najis yang tidak dimaafkan langsung bernajis. Perbedaannya apa? Selain air dianggap mudah untuk dijaga. Adapun air susah untuk dijaga. Kan bisa saja kita mencari alasan Ustaz ya. Ini saya punya banyak minyak Ustaz, nggak bisa dijaga. Harus ada gudang yang luas, saya nggak punya. Mungkin beda lagi. Nah, qauluhu la biusuli maitatin, ini keluar. Nah, la biusuli maitatin, ini ataf kepada biusuli najis di atas. Ini biusuli najisin. La biusuli. Tidak bernajis sedikit air tadi dengan sampai bangkai la dama, yang tidak ada darah. Laha, yang tidak ada darah, li jinsiha, bagi jenisnya bangkai, darah yang mengalir. Sailun naik kepada dama. La dama li jinsiha sailun. Dengan sebab sampai bangkai yang tidak ada darah bagi jenisnya bangkai, darah yang mengalir itu yang maujud. Khabarlah, kapan nggak ada darah yang mengalir? Inda syakki adwin minha, ketika membelah satu anggota darinya bangkai. Ka'akrabin wa waz'in, seperti kalajengking dan cicak. Illa, kecuali baru mudarat, kejatuhan bangkai yang nggak ada darah. In taghayyara ma asabathu, jika berubahlah oleh air asabat, yang menimpa ianya bangkai akan nyama. Walau yasiran, sekalipun ada ianya perubahan itu sedikit. Fahina izin, maka ketika itu air sudah berubah dengan sebab terkena bangkai, yang jisu bernajis. Titik. Nah.
Begitu Ustaz. Ini ada faedah nahwu dikit. Gimana? Kembali dulu ke Ustaz. Di luar dulu ya, kita artikan biar nggak kacau. Tadi, bernajislah sedikit air dengan sebab terkena najis. Tidak dengan kejatuhan bangkai. Ini maksudnya najis juga bangkai, cuma dimaafkan. Tidak jadi mudarat, tidak jadi bernajis hanya air yang sedikit dengan sebab sampai bangkai. Bangkai-bangkai yang tidak ada darah bagi jenisnya bangkai, darah yang mengalir ketika membelah satu anggota darinya bangkai seperti kalajengking dan cecak. Kecuali jika berubahlah oleh air yang terkena ianya bangkai akannya air. Walaupun ada ianya perubahan itu sedikit, maka ketika itu sudah berubah bernajis ianya air. Ya. Oh tadi udah dibaca di dalam ya? Kita baca lagi berarti. Qauluhu la biusuli maitatin. Bermula ucapan syarah tidak bernajis dengan sebab sampai bangkai. La yanjusu kalilul ma. Tidak akan bernajislah oleh sedikit air. Wa ghairuhu, tidak pula oleh selainnya air minal mai'ah dari benda-benda cair. Biusuli ma dzukir. Dengan sampainya ma yang disebutkan akan dia ma, yaitu bangkai yang darahnya enggak mengalir. Kenapa tidak bernajis baik air ataupun benda cair lainnya? Lil afwi anhu. Karena dimaafkan darinya mazukir, darinya bangkai. Dimaafkan pada air. Wa qauluhu la dalama li jinsiha sailun. Bermula ucapan syareh tidak ada darah bagi jenisnya bangkai, darah yang mengalir. Itu ta'biruhu bidzalik aula. Itu bermula ibaratnya syareh dengan demikian la dalama li jinsiha sailun itu lebih aula, lebih bagus min ta'biri ghairihi dari ibarat selainnya syareh. Biqaulihi dengan ucapan selainnya syareh. Kalau selain syareh ibaratnya begini, la dama laha sailun. Bukan la dama li jinsiha, yang tidak ada darah baginya bangkai langsung, darah yang mengalir. Kenapa ibarat di sini lebih bagus daripada ibarat selain? Idzil ibaratu bi jinsiha la biha, karena bermula ibarat yang menjadi perhatian. Karena bermula ibarat itu bijinsia dengan jenisnya bangkai, bukan dengan bangkai itu sendiri. Yang jadi ukuran bukan dengan bangkai yang jatuh ke dalam air, tapi dengan jenis dia, teman-teman dia yang lain. Ini beliau melakukan tafring. Falau furiyadha annalaha daman yasilu. Maka jikalau ditakdirkan bahwa sungguh baginya bangkai itu ada darah yang mengalir, ya. Bangkai yang terjatuh ke dalam air, ternyata ada darah yang mengalir. Wajin suha laisa lahu dzalik. Dan bermula jenisnya bangkai itu tidak ada baginya jenis, itu demikian. Sementara teman-temannya lain atau jenis dia nggak ada darah yang mengalir. Ulhikat bihi. Bisa dihubungkan akan dianya bangkai yang ada darah yang mengalir bihi dengan jenisnya. Jadi nggak apa-apa. Wala yadurru ku'hafi, dan tidak mudaratlah oleh jatuhnya bangkai dalamnya air. Walaupun bangkai yang jatuh ada air, ada najis, ada darah. Karena yang dilihat jenis dia, bukan bangkai itu sendiri. Au furida annaha laisa laha damun yasilu, atau ditakdirkan bahwa sungguhnya bangkai yang jatuh ke dalam air itu tidak ada baginya bangkai itu darah yang mengalir, ya. Wajin suha lahu dzalik, dan bermula jenisnya bangkai itu sabit bagi jenisnya itu demikian, ada darah yang mengalir. Ulhikat, niscaya dihubungkan akan dianya bangkai bihi dengannya jenisnya. Wa darrau kuha, dan mudaratlah oleh jatuhnya bangkai. Itu ya Ustaz. Protes ibarat. Berarti ibarah syarih ini Keren. lebih umum tunggu ya. Iya. Lebih umum daripada ibarah-ibarah pensyarih lain. Nah, pensyarah yang lain seolah-olah yang dilihat kepada bangkai yang jatuh itu sendiri, ya. Bukan diukur kepada bangkai lain. Berarti istilahnya kalau katakanlah lalat, berarti ya yang namanya lalat gitu ya. Nggak ada darahnya gitu ya. Berarti semeluruh lalat ketika kita nemu ada lalat yang ada darahnya, berarti kita ikutkan kepada yang nggak ada darahnya gitu ya. Benar. Sebaliknya juga kalau misalnya tikus kan ada darahnya mengalir. Ya. Tapi ini tikus nggak punya darah. Ya. Berarti kita ikutin yang ada darahnya gitu. Nah, yang dilihat jenis dia, bukan benda yang jatuh. Nah. Bukan aturannya tapi jenisnya gitu. Kalau tikus masuk gimana? Nah, lanjut. Faedah nih. Ini ada nahwu nih. Ayo, siapa yang mau baca?
Tafadhal Ustaz yang belum. Sulaiman. Boleh, ayo Ustaz Sulaiman. Sambil ngelinting dulu nih. Ada baik Ustaz Sulaiman. Sulaiman gaib. Gaib. Baik ya. Gairu maujud, lagi ngantarin bocah ada sekolah. Ustaz. Ada Ustaz. Oh, ada lanjut. Masya Allah. Lanjut. Faidatun khabarula fi hadhihi tarkib mahdhufun takdiruhu mawjudun wa sa'ilun sifatun wa yajuzu fihi raf'u ala annahu sifatun li ismi la li mura'atilah qabla dukhuliha li'annahu kana marfu'an bil ibtida'i wan nasbu ala wan nasba wan nasbu ala annahu sifatul lahu bi i'tibar mahallihi id mahalluhu nasbun bila wala yajuzu bina'uhu ala al-fathi li wujudil fasili bainahuma kama qala Ibnu Malik wa ghairu ma yali wa ghaira ma yali wa ghaira mufradin la tabin wan subhu awir fa'a iqsid. Udah nuktah. Jelasin Ustaz. Dan bermula kabarlah pada ini susunan. Maksudnya susunan ladama li jinsiha sailun. Bermula kabarlah pada ini susunan itu dibuangkan. Bermula takdirnya itu maujudun. Dan sailun ini disifat. Nah, wa yajuzu fihi dan harus padanya sailun dirafa di atas bahasa sungguhnya itu sifat bagi isim la. Bagi isim la yaitu la dama, tetapi limura'ati lahu qabla dukhuliha, artinya karena memelihara isim la sebelum masuknya la. Sailun itu boleh kita sifat bagi isim la dengan diiktibarkan sebelum masuk la, karena isim la sebelum masuk la itu marfu' dengan ibtida'. Jadi sailun di sini kan kalau disifatkan kepada isim la diiktibarkan sebelum masuk la. Boleh juga disifat dan dibaca nasab di atas bahasa sungguhnya sailan. Ya, kalau dibaca nasab itu sifat bagi isim la dengan iktibar mahalnya la, artinya mahal isim la. Mahal isim la kan la itu menasabkan isim, berarti mahalnya mansub. Berarti sailun ini kita sifatkan kepada mahalnya isim la, bukan kepada isim la. Karena bermula mahalnya isim la itu masuk dengan la. Wala yajuzu binahu dan tidak boleh binanya sailun. Kalau kita bina di atas fathah, ini tidak boleh karena wujud fasil antara keduanya, antara isim la dan sailun ini yaitu na'at itu ada pemisah, itu tidak boleh kita bina. Karena wujud fasil antara keduanya. Pertanyaan Ustaz. Mana tadi? La dama ya. La dama li jinsiha sailun. Ini kita baca sailun, kita na'at kepada dama, di mana dama sebelum adalah kan marfu' bil ibtida ya. Jadi la dama li jinsiha sailun. Sailun na'at kepada mahal dam ya. Benar kan? Ya, benar. Atau kita baca sailan, berarti sailan harus pakai tanwin kan? Ya. La dama li jinsiha sailan. Sailan. Tapi kalau kita lihat tulisan di sini berarti nggak mendukung kita baca nasab. Harus rofa kan? Ya. Sailan boleh kalau kita robah tulisan. Yang nggak boleh saila, bina di atas fathah. La dama li jinsiha saila, nggak boleh kita bina kan? Karena antara na'at man'u udah dipisah ya. Jinsiha, benar nggak seperti itu? Ini tadi. Boleh padanya sail oleh rafa di atas bahwa sungguhnya sail itu sifat bagi isim la. Ini mura'atan aja usah, nggak pakai la. Maf'ul min ajlih benar kan? Karena menjaga lahu baginya isim la sebelum masuknya la. Li'annahu karena isim la itu ada ya itu marfu' dengan ibtida.
Dan boleh padanya sa'il oleh nasab. Kepada bahwa sungguhnya sa'il itu sifat baginya. Dam dengan i'tibar mahalnya dam. Mahal nasab. Nah, karena bermula mahalnya dam itu nasab dengan lam. Tidak bolehlah oleh binanya sa'il di atas fathah. Sa'ila kita baca. La dama li jinsiha sa'ila. Karena ada pemisah antara keduanya. Kama qala Ibnu Malik, ini kembali ke alfiyah ya, enggak usah kita baca nanti. Ghairu ma yali wa ghairul mufradi la tabni wan subhu awir raf'id sudi. Ya. Sudi apa? Mufradi. Iksid. Iksid. Ini kayaknya udah titik Ustaz ya. Nuktah kabir. Allah a'lam bisawil mari. Nah, begitulah Ustaz. Alhamdulillah. Lama prosesnya Ustaz. Tengku, Ya, Adil. kalau yang pertama tadi yang gambarannya gimana? Seperti air gitu, air yang didatangkan kepada najis, seperti contohnya kayak Tengku titi wadah itu ya, wadah. Nah, situ kan ada katakanlah pakaian kotor gitu, pakaian kotor. Nah, terus ya kotor dalam hal najis, terus kita jatuhkan air kan ke situ, kesiramin air. Nah, terus kan dia terus kan kalau najisnya memang banyak kan pasti langsung berubah itu Tunggu ya. Iya. Langsung di wadah itu kan kalau memang najisnya banyak kita siram ke pakaian itu kan pasti langsung berubah. Nah, itu kan jadi supaya lurus ibarat di sini kan tahir mutahirin di sini dalam arti ketika sampainya di situ gitu, sampai mahal najis itu gitu. Tapi kalau udah lepas dia dari mahalnya itu berarti itu udah enggak tahir mutahir lagi gitu ya. Walaupun di dalam ember contohnya gimana? Nah, ini tadi takdirnya air enggak ditaruh dalam ember. Nah, pakaiannya. Itu yang dikucur gitu ya? Ya, yang dikucur. Itu saya mentakdirkannya tadi yang dikucur. Nah, ya, nah kalau kasusnya kayak gitu, nah matang itu. Ya. Ini kita yang dikucur dulu ya. Iya. Ada pakaian bernajis di tangan kita. Iya. Kita ambil air, kita tuang ke pakaian yang bernajis tadi kan? Iya, iya. Selama air belum jatuh ke bawah, masih di pakaian itu harus dihukum suci menyucikan. Karena tujuan air itu kan untuk menyucikan najis itu. Kalau begitu air kita kucur, langsung kita hukum najis dengan menempel najis, nggak ada cara untuk membersihkan najis kan? Nggak ada cara. Makanya itu dianggap suci menyucikan. Begitu air terpisah, kemudian air yang terpisah itu kita tampung, baru dilihat berubah apa enggak kan? Kalau wadannya tidak bertambah, tidak berubah segala macam, itu masih dianggap suci, tapi tidak menyucikan. Dengan ketentuan kain tadi sudah suci. Itu selesai, Ustaz. Iya. Yang jadi masalah begini, Ustaz. Ini kita ambil ember, kita ambil pakaian kotor, taruh di ember, kan gitu, usah cuci itu. Iya, seperti itu. Nah, itu. Ada pakaian kotor di ember, kemudian kita tuang air di atas. Apakah itu dianggap air wurud kepada najis atau bagaimana? Atau air dulu dalam ember, kita ambil pakaian kotor, kita taruh ke situ. Apa itu dianggap najis datangi air? Kalau sebaliknya air mendatangi najis gimana, Ustaz? Itu saya kurang paham. Iya itu serius. Tapi saya pernah mendengar begini, Ustaz. Kalau nggak salah ceramah Buya Yahya ya. Cara cuci pakaian kan? Kalau kita taruh pakaian dulu nggak apa-apa katanya. Kita kucurkan air di atas itu dianggap air datang ke najis. Iya. Jadi nggak harus dipegang gitu. Tapi itu kan rada aneh Ustaz ya. Begitu kita taruh air kan dia nampung gitu ya, nampung. Iya, menggenang istilahnya kan? Iya. Ya kan artinya udah mahal di sini kan adalah mahal najis tentu ya maksudnya ya. Iya. Memang tempat najis itu kan. Tapi nggak ada cara lain kan, memang harus dimaafkan. Yang penting pakaian dulu baru kita siram air di atas pakai selang. Tapi kayaknya kan memang gini Tengku, kalau najisnya yang bersifat yang sifat-sifatnya jelas kan memang susah Tengku ya. Jadi ya mungkin harus berkali-kali gitu.
Tapi biasanya kalau sudah ditampung itu biasanya memang kalau orang nyuci baju itu kan udah itu mah tinggal ngebilas aja bahasanya gitu biasanya. Bilas terakhir, yang pertama udah Iya. pakai sabun segala macam kan? Iya, udah. Nah, itu mah cuma pembilasan yang biasanya enggak. Jadi katakanlah kalau ainiyah najis mungkin pada tahap pertama itu udah hilang gitu. Seperti itu. Kan nggak mungkin juga orang cuci baju sekali doang kan? Iya. Nah, itu termasuk bukan itu aja seperti model nah kalau yang model di ikan, daging gitu tuh. Nah, itu gimana tuh? Kan itu biasanya kalau nyucinya juga sering juga kita lihat masuk ditampung di wadah gitu kan. Baru ditaruh air ya? Baru ditaruh air gitu guys, seperti Suci nggak ikannya gitu atau dagingnya? Iya kan. Seperti itu kan. Ya. Itu mungkin bukan darah ajnabi Ustaz. Darah di daging sendiri. Ya kalau darah ajnabi kan hitungnya itu mah disolat tadi itu. Kayaknya kan itu dimasuk di sholat yang tadi. Jadi itu memang ini harus kita bahas khusus kan. Daging, karena gini Ustaz. Zaman dulu itu daging malah nggak pernah dicuci. Nah ya kalau nggak dicuci malah nggak masalah katanya. Oh kalau dicuci baru masalah gitu ya? Iya kalau dicuci itu masalahnya. Aturannya daging begitu dipotong, daging lembu langsung dimasak nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa itu kalau nggak malah. Tapi kalau dicuci justru jadi masalah. Iya. Nah itu kacau ya. Dicuci pengen bersih malah kotor. Itu saya belum paham Ustaz. Iya. Kayaknya ada di depan ya Mas. Di depan. Nanti cara mencuci daging. Itu alasannya air yang sedikit dengan banyak tadi, dengan benda yang tidak air itu yang sama-sama banyak itu alasannya karena air itu bisa kuat untuk menghilangkan najis. Ya mungkin kandungan air berbeda kali dengan benda lain. Ya dengan minyak yang banyak najis semua dia. Itu alasan. Tapi alasan yang umum biasanya nggak pakai likuwatil ma. Biasanya karena mudah menjaga. Selain air, susah menjaga air. Tapi di sini ada tambahan karena kuatnya air dalam menolak najis. Nggak tahu itu maksudnya gimana Ustaz? Kuat najis, kuat air. Ya buktinya memang air bisa buat mensucikan najis, kalau yang lainnya nggak bisa. Ya itu berarti. Punya kekuatan menolaknya di situ. Iya. Makanya mungkin salah satunya yang digunakan untuk bisa menghilangkan najis ya air ya. Iya. Karena punya kekhususan. Yang nasnya jelas sih Kak. Wang jala minas sama apa ma'an tahuran tapi tunggu. Ya, ma'an tahuran. Ya kalau yang lain kan nggak ada yang nasnya seperti itu. Sa'idan thayyibah, ada tanah. Sa'idan dari thayyibah tapi bukan tahuran. Iya. Ustaz Nasruddin ada yang pengen ditambah? Ustaz Muhammad Haris. Nah, jadi pengajian kita pada hari ini ya begitu lebih kurang kan. Jadi yang belum jelas berarti besok insya Allah kita cari lagi penjelasannya. Besok masih ada kita Fathul Mu'in sehari lagi ya. Nah. Nanti Kifayatul Awam kita mulai dari awal bagaimana? Dari awal aja. Dari awal aja tenggulah. Ada juga Kifayatul Awam karangan orang Indonesia. Kifayatul Awam apa namanya? Bukan Tahqiqul Makam syarahnya. Lupa saya namanya. Ada juga kalau mau ngaji kitab. Tapi Kifayatul Awam juga, cuma hasyiahnya hasyiah orang Indonesia. Kalau Kifayatul Awam Tahqiqul Makam kan hasyiah Bajuri. Tinggal kita pilih nanti sama-sama Kifayatul Awam. Cuma ada yang hasyiah orang Indonesia, ada yang bukan. Nah. Kalau bisa kita buat perbandingan itu. Iya, tapi lebih ringan yang karena punya ini Kiai Indonesia karena beliau sudah membaca hasyiah Syekh Bajuri terlebih dahulu. Iya. Nah, jadi beliau mengambil yang pokok-pokok, tidak diambil semua karena Syekh Bajuri itu hasyiahnya terlalu panjang. Iya. Terlalu banyak ilmunya Tengko jadi. Iya. Jadi semua harus disebarin. Iya. Jadi rada berbelit untuk kita kan, kita dianggap pemula lah. Pusing kita baca kemana-mana.
Sebenarnya bukan Dan- bukan kifayatul awam itu, bukan Tengku itu. Bukan. Jadi kifayatul awam yang di luarnya kan. Kalau bajuri itu bukan untuk orang awam lagi kayaknya itu. Susah. Sebenarnya kifayatul khas itu Tengku. Kifayatul khas. Allahu Akbar. Jadi berarti untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini Ustaz. Ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.